Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan pakai PC lagi. PC bertemakan full putih semua, ya meskipun GPU-nya tidak berwarna putih ya, dan juga ada RGB di bagian GPU-nya. Dan juga menggunakan casing dari Aquarium seperti contoh yang ada di sini, sangat menarik sekali. Ya baru trennya sih untuk saat ini ya. Dan juga tipenya tersebut yaitu berwarna full putih semua, terlihat sangat elegan dan juga cakep untuk yang ada di sini. Dan juga di sini saya tuh pakai PC di harga 5,7 juta. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga RX 580 yang 4GB. Tapi bukan yang serinya 2048SP ya. Yang serinya real RX 580 seperti contoh yang ada di sini untuk penampakan GPU-nya. Meskipun bisa dibilang dia itu gacha dari segi VG yang saya pakai, tapi nggak masalah sih, semoga aja aman untuk kedepannya. Dan terbilang murah lah, di 5,7 menggunakan Core i3 Gen 12 bisa dibilang ini worth it. Kalau misal di harga 6 jutaan ke atas menggunakan GTX 1660 Super maupun yang lainnya, tapi kalau yang ini di bawah 6 juta pakai RX 580 second. Dan juga di sini satu paket PC pertama kali menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga RX 580. Kalau disandingin gimana performanya? Yang pertama saya itu menggunakan Core i3 Gen 12 12100F di harga 1.420.000 yang box ya, bukan yang tray. Kalau yang tray tersebut cuma tepat 50.000 aja, yang mending yang box saja sih, supaya bisa sebagai pajangan dan juga ada CPU coolernya. Lumayan untuk yang ini. 4 core 8 thread udah lebih dari cukup untuk gaming. Terbilang kencang lah daripada di harga yang lainnya, sama-sama di harga 1,4 jutaan. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini Core i3 Gen 12. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan Mubo ini. Mubo termurah lah di harga 950.000 dari AVOG H610 yang serinya biasa sih. Untuk yang ada di sini cuma ada satu seri aja, yang dimana tersebut yaitu support NVMe juga. Maka dari itu saya juga menggunakan NVMe di boardnya ini. Harga termurah supaya lebih menghemat budget, sampai di bawah 6 jutaan untuk yang ini. Rakitannya mereknya AVOG garansi dari Bintang Mas, jadi nyaman lah untuk yang ini. Dan lanjut saya tuh menggunakan RAM dari Kyo Stygian 28GB yang berwarna putih 16GB. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini, kecepatan di 3200 MHz. Ya langganan sih memakai ini ya, karena harganya murah di 500 ribuan dan juga berwarna putih, ini worth it. Kalau yang mereknya Cube Gaming itu berwarna silver ya, tapi kalau ini berwarna putih jadi lebih bagus dan juga lebih mencolok warna putihnya di dalam sini. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan GPU RX 580 mereknya dari Sapphire Nitro. Ya pasti kalian tahu lah untuk yang ada di sini, banyak orang yang menjualnya. Tapi kalau yang ini di harga 900.000, yang dimana dia itu dual fan, ada backplate-nya cakep sekali dan juga ada RGB di bagian tulisannya Sapphire. Dia itu membutuhkan 8+6 pin. Kalau semisal mau kalian tidak support 8+6 pin, cuma dipasang 8 pin aja udah lebih dari cukup untuk yang ada di sini. Yang penting jangan di OC GPU-nya. 8 pin udah cukup. Dan pasti dayanya akan boros ya. Ya karena memang sahabat PLN sih untuk RX 580. Dan juga ini pilihan dari user ya. Dia tuh memang pengen gacha menggunakan RX 580 di harga terjangkau, ya nggak masalah untuk yang itu. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan NVMe dari Digital Alliance DA Drive Pro di harga murah 512GB di 430.000, udah plus heatsink. Kecepatannya ya standar pada umumnya lah di NVMe Gen 3. Udah saya tancapkan di bagian dalam, ada warna hijau-hijaunya lah, aku nggak tahu sih kelihatan apa enggak, tapi terbilang murah dan juga terjangkau. Yang penting memakai SSD untuk PC kalian, jangan cuma memakai hard disk aja. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan CPU cooler dari Deepcool AG400. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini di harga 260.000. Fan yang saya ganti berwarna putih supaya lebih sesuai temanya, berwarna full putih semua, memiliki 4 pipa dan juga heatsink yang sangat bagus sekali. Dan apakah panas atau tidak, lihat aja nanti di akhir video dari segi reviewnya di casing yang ada di sini di harga 260.000. Dan lanjut saya tuh menggunakan ini power supply dari Aerocool Lux 550 watt. Ini bukan yang RGB ya, ini yang biasa. Tapi kalau aku pribadi, kebanyakan yang saya lihat di kasus itu memang kebanyakan yang bermasalah di RGB. Maka dari itu saya tidak pernah memakai RGB lagi sih. Meskipun udah beberapa tahun jadi tidak memakai itu, tapi saya lebih menyarankan memakai yang serinya Lux biasa aja 80 plus bronze di harga 540.000. Dan juga nyatanya aman-aman aja sih dari dulu sampai sekarang. Bukan dari zaman Majapahit ya. Ini memang pengalaman saya sendiri kalau menggunakan Aerocool Lux 550 watt di harga terjangkau juga. Tapi kalau pengen opsi lain, silahkan cari First Fire 500 watt. Meskipun harganya lebih mahal sedikit dari ini, tapi nggak masalah untuk yang itu. Untuk mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga RX 580, lihat aja habis ini dari segi dayanya, dari segi full loadnya, apakah aman atau tidak. Dan selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini
Venom RX Continental S5 berwarna putih, tipenya Aquarium, dia itu belum free fan sama sekali ya. Dan tipenya tersebut itu MATX, sangat cakep sekali di harga 400 ribuan. 470 atau 480 aku lupa sih. Tapi harga yang di pojok kanan situ. Untuk harga casing yang ada di sini. Ya karena baru trennya Aquarium ya, karena banyak juga brand-brand membuat produk yang Aquarium di harga terjangkau juga. Tapi kalau yang ini di harga menengah ya, di harga 400 ribuan. Dan yang terakhir saya menambahkan fan 5 di bagian atas 2, samping depan 2, di bagian belakang 1 di harga 180.000 untuk totalnya. Dari fan RX7 boxnya ketinggalan di belakang ya. Di sini nggak ada boxnya karena aku lupa mengambilnya, tapi nggak masalah, saya sebutkan aja menggunakan fan RX7 ada 5 dan terlihat sangat cakep sekali dan juga sirkulasi udara supaya lebih bagus. Meskipun di bagian bawah sini bisa juga sih menambahkan fan juga, tapi ya lebih rekomen di gini aja udah lebih dari cukup. Dan seperti itu aja untuk penjelasan dari saya dari segi part yang ada di sini, apakah worth it atau tidak menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga RX 580, apakah bagus atau tidak performanya. Itu aja dari saya, nggak usah berlama-lama, lanjut ke tes gamingnya dan juga yang lainnya sih. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan NVMe DA Drive Pro. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 16 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detikan, tapi kalau yang ini di 16 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini dia itu 100% semua dan juga notnya dia itu perfect. Serta suhunya di 39 derajat terbilang ini dingin. Apalagi menggunakan heatsink bawaan dari segi NVMe-nya. Bisa dibilang ini bagus. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengetes kecepatan dari NVMe DA Drive Pro untuk membaca yang mendapatkan di 2046 dan juga menulisnya di 1614. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 2130/1720. Dan kalau kita bandingkan dia itu kurang sedikit semua. Jadi ya wajar sih. Namanya juga up to, jadi di bawahnya sedikit itu udah sesuai dari segi yang ada di datanya. Lanjut ke HW monitor menggunakan Deepcool AG400 untuk mendinginkan Core i3 Gen 12 untuk minimal yang mendapatkan di 35 derajat serta maksimalnya di 65 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia untuk paling bawah di 30-an ini terbilang dingin. Dan apalagi maksimalnya cuma di 60-an terbilang ini dingin juga. Yang dimana udah saya tes di Geekbench dan dia untuk paling tinggi di 65 derajat ini bagus. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 187 fps dan juga ini pun bisa lebih ya. Seharusnya saya tuh mengetesnya di very high, tapi kalau yang ini terlanjur di settingan high jadi ya nggak masalah juga. Bisa dibilang ini lancar di gamenya GTA 5 maupun di GTA 5 roleplay. Lanjut ke Need for Speed Heat settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 78 fps. Terbilang ini settingan yang bagus lah, masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan rata kiri, masih lancar. Lanjut ke Far Cry 6 settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 48 fps. Kalau yang ini kurang sih kalau di settingan high. Kalau semisal di settingan medium bisa lah mendapatkan di 60 fps untuk rata-ratanya, maupun di settingan low di game Far Cry 6. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider settingan 1080p dan juga settingan normal mendapatkan di 76 fps. Bisa dibilang ini settingan yang bagus, masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan normal di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Apex Legends
settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 103 fps. Terbilang ini lancar lah mendapatkan di atas 100 fps di settingan high. Dan apalagi ini gamenya online terbilang ringan. Lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 155 fps. Ini pun terbilang lancar dan juga gamenya ringan, masih mendapatkan di atas 150 fps di settingan rata kanan di gamenya Dota 2. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 59 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, dia mentok paling bawah, di bawah 60 watt terbilang ini irit. Dan tapi dari segi maksimalnya, dia itu terbilang agak boros. Di 291 watt untuk maksimalnya ini, saya tes di gaming dan dia mentok paling tinggi di 291 watt. Meskipun rata-ratanya di 250 sampai di 280 watt. Terbilang agak boros lah menggunakan RX 580 dan termasuk sahabat PLN. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 5,7 juta mendapatkan Core i3 Gen 12 dan juga RX 580 second, terbilang ini ya bisa dibilang bagus, bisa dibilang tidak. Dan lebih baik dari saya kalau bisa membeli GTX 1660 Super dari segi VGA-nya supaya lebih hemat listrik dan juga performanya lebih tinggi, meskipun harganya hampir di 2 kali lipat dari RX 580. Dan juga tampilannya sangat keren, bertemakan akuarium serta tampilan full putih semua. Dari segi CPU cooler, fan casing, dan juga GPU, di bagian heatsink masih berwarna putih lah, jadi terbilang ini bagus. Dari segi tampilannya, kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau berminat untuk part yang ada di sini semua, dengan Core i3 Gen 12 dan juga RX 580 second. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review papat PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.